Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami, mahasiswa kampus mengajar angkatan 2, Mempersembahkan Video tentang pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 7 Binjai yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Binjai. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Binjai, PKS beserta jajarannya. Guru-guru SMP Negeri 7 Binjai. Dan siswa-siswi SMP Negeri 7 Binjai. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajah Meriose Pagusna ini dipercayakan selaku kepala sekolah di SMP Negeri 7 ini. Pada kesempatan ini mengenai pandangan saya terhadap pertemuan tatap muka yang sudah berjalan hampir 2 pekan lebih, itu belum maksimal sebagaimana pembelajaran biasanya karena keterbatasan waktu yang telah disepakatin oleh Pimko Kota Binjai. Anak-anak itu belajarnya tidak semuanya, dibagi setengah-setengah, jadi pembelajaran itu belumlah 100% memuaskan. Untuk itu kita berdoa bersama semoga wabah COVID ini segera berlalu dan pertemuan tatap muka bisa berjalan sesuai dengan harapan kita seperti yang lalu-lalu. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Nama saya Dr. Anus Dasmani, guru bimbingan konseling SMP Negeri 7 Binjai. Kebetulan saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kesulitan yang kita hadapi dalam PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas, sebenarnya nggak begitu ada masalah sih sebenarnya. Berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun yang berarti. Hanya saja diperlukan agak ekstra ya, perhatian ekstra terhadap anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan. Itu aja yang masalah utamanya. Karena memang itu sedang dalam masa pandemi, itu yang harus betul-betul diterapkan ke anak-anak, termasuk ke tenaga pendidik juga, kepada guru-guru harus menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar ketat. Kemudian manfaatnya dari pembelajaran tatap muka ini jelas sangat besar. Proses pembelajaran harus secara idealnya memang harus secara tatap muka antara guru dan siswa.
apa yang akan diterangkan, dijelaskan, materi ajar kepada siswa akan lebih jelas dibanding dengan kalau pembelajaran dilakukan secara daring. Harapan ke depan tentu mudah-mudahan ya COVID-19 ini hilang, sehingga pembelajaran bisa secara full diterapkan tatap muka secara penuh, tidak terbatas seperti sekarang. Terbatas artinya per ruang hanya diisi separuh atau 50% dari kapasitas kelas. Nah, ini diisi 16 siswa kurang lebih. Terasa itu, mudah-mudahan ini bisa belajar tatap mukanya ke depan terus bisa lebih full lagi, penuh siswanya. Itu harapan kita semua. Terima kasih. We can run away. Castle in the sky. Give me wings to fly. We can run away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Halimatus Sadia Lubis selaku pembantu kepala sekolah bidang kurikulum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, semoga pandemi ini cepat berakhir. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan sedikit tanggapan tentang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas ini merupakan suatu ajang yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Kenapa demikian? Rindu dengan pakaian, rindu dengan sekolah, rindu dengan teman-teman, membuat mereka semangat ingin dapat bertemu di sekolah, sehingga mereka dengan semangatnya datang ke sekolah ini, pengen jumpa dengan gurunya, yang mana gurunya sebenarnya, pengen jumpa dengan lingkungan sekolahnya, apa sebenarnya yang ada di sekolahnya. Kemudian mereka itu lebih suka bertatap muka dengan teman dan gurunya daripada belajar daring. Walaupun daring itu mungkin dapat menyenangkan bagi mereka yang menguasai IT dan mempunyai paket yang berlebih. Itu menurut saya. Kemudian Bu, kesan dan pesannya terhadap pembelajaran selama COVID ini gimana Bu? Untuk pesan dan pesan selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya pembelajaran itu apapun modelnya, apakah daring atau luring, semuanya punya dua sisi positif dan negatif. Bagi anak yang memang berminat belajar dengan baik, apapun metodenya, apapun peristiwanya, apakah daring atau luring, mereka tetap eksis. Tapi bagi mereka yang minatnya separuh-separuh, ya ketika ada pandemi, maka pandemi dijadikan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian lagi ditambah alasan yang lain yang sangat klise menurut saya, tidak ada paket. Padahal paket mereka disediakan oleh orang tua, tapi dipakai untuk yang lain, hal-hal yang tidak mendukung untuk proses belajar mengajar. Itu menurut saya yang sangat disayangkan. Kemudian lagi, di samping itu ada lagi anak-anak yang menganggap bahwasannya belajar daring ini adalah belajar yang suka-suka aja, tidak ada teratur waktunya, sehingga mereka itu menyampaikan tugasnya yang diminta itu suka-suka mereka aja. Padahal waktunya sudah dihitung, waktunya sudah ditetapkan, tapi mereka melanggar semua itu. Dan satunya lagi yang menjadi alasan utama bagi mereka untuk santai-santai, kadang ada pandangan yang menganggap bahwasanya pandemi ini untuk memudahkan segalanya. Jadi menurut saya pandemi ini cukup berkesan negatif bagi mereka yang memandang pandemi ini ada kemudahan-kemudahan, sehingga makin banyak siswa-siswi kami yang cara berpikirnya, yang cara belajarnya makin menurun. Sehingga sekarang ini saya lihat begitu PTMT ini banyak generasi tunduk, tidak berani lagi menatap ke depan. Kenapa? Karena sudah 1,5 tahun mereka itu tunduk menghadapi HP mereka. Sehingga sekarang ini mereka mau bertatap muka itu menjadi kaku, gago mereka. Itu menurut saya. Pesan saya kepada seluruh siswa-siswi maupun orang tua, tolonglah, pandemi sudah mau berakhir, semangat kembali, bangkitkan kembali semangat belajarnya. Orang tua mohon agar memotivasi anaknya untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Kita sudah menuju kepada kondisi normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Masda Herlan, SPD. Saya mengajar bidang studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di kelas 9. Saya mengajar di SMP Negeri 7 Binjai. Itu adalah pertanyaan diantaranya. Yang pertama, apakah Bapak merasa kesulitan ketika melakukan belajar tatap muka? Dalam tatap muka ini saya nggak kesulitan, lebih senang kita belajar tatap muka dikarenakan kita langsung berhadapan dengan siswa. Jadi kita tahu siswa mana yang sudah paham atau yang belum paham. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan belajar tatap muka ini, kelas yang lama belajar online? Kalau ditanya perasaan, setiap guru pasti senang kalau dengan pelajaran tatap muka ini, dikarenakan di dalam tatap muka ini kan kita ketemu langsung sama siswanya, sama anak didiknya. Dalam pembelajaran, interaksi antara siswa dengan guru tuh lebih enak lah, tuh lebih fokus gitu ya. Karena kalau kita dalam daring itu kan kita nggak ketemu anaknya, cuma melalui ini ya, WA ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau dalam tatap muka ini kan kita langsung ketemu anaknya. Kita tahu bagaimana siswa ini, anak didik ini dalam memahami pelajaran materi yang kita berikan. Kemudian setelah melakukan PTM terbatas ini, kira-kira ke depan ingin tatap muka terus atau daring aja seperti sebelumnya? Wah, kalau bisa ya tatap muka langsung terus selamanya, karena kan dengan tatap muka ini kan kita tahu jadi lebih enak gitu. Mengajar pun kita jadinya nggak dibatasin kan. Jadi kalau kita tatap muka ini kita langsung berhadapan dengan siswa. Kita langsung berinteraksi dengan siswa, kita tahu mana siswa yang kooperatif, mana yang anak-anaknya cepat menangkap, atau kita bisa juga tahu sejauh mana materi yang kita sampaikan sama siswa itu dapat dipahami atau dimengerti dengan siswanya. Itu aja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya dengan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't you take me home? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Cemara Hayati. Ibu mengajar sebagai bidang studi bimbingan konseling dan Ibu mengajar di SMP Negeri 7 Binjai. Pembelajaran tatap muka sekarang ini sebenarnya bukan dikatakan sulit ya, cuman pembelajaran tatap muka kita ini agak lebih berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Nah, kemarin juga Ibu ada baca kalau Menteri Pendidikan kita kan sudah memperbolehkan nih pembelajaran tatap muka. Cuman tidak ada paksaan, diperbolehkan tapi tidak ada paksaan. Makanya kemarin dari pihak sekolah kita menyediakan surat pernyataan kepada orang tua siswa apakah siswanya itu diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah. Makanya sekolah menyediakan surat itu. Nah, kalau dikatakan sulit sih sebenarnya menurut Ibu enggak, cuman karena ini pembelajaran tatap muka ini di masa pandemi, jadi kemarin sebelum kita menyambut pembelajaran tatap muka ini kan kita kemarin udah rapat juga di Dewan Guru kan kepada guru-guru semua, kepala sekolah, dan apa nih yang kita harus persiapkan menyambut pembelajaran tatap muka ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama seperti misalnya penataan ruang kelas ya, misalnya seperti tempat duduk siswa itu harus kita bagi, kita jarak, kita beri kasih jarak. Misalnya jumlah siswanya 30, kita bagi 2, 15 misalnya, atau kita buat gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, selain penataan ruang kelas juga ada penataan jam mengajarnya. Nah, lalu apa lagi? Misalnya seperti aturan yang wajib kita lakukan. Wajibnya seperti apa? Semua wajib memakai masker. Nah, kalau memakai masker ini kan bukan hanya siswa saja, tapi seluruh warga sekolah SMP 7 wajib memakai masker. Baik itu kepala sekolah, baik itu guru, baik itu dinas kebersihannya, petugas kebersihannya, baik security, siswanya, semua wajib. Nah, aturan wajib apa lagi?
misalnya menyediakan tempat mencuci tangan, misalnya ada sabunnya, ada sanitizernya, ada termogannya. Lalu apa lagi? Kemarin udah ada penataan ruang kelas, lalu ada aturan yang wajib kita lakukan. Ada lagi namanya larangan. Larangan itu seperti apa? Misalnya ada siswa kita nih, nggak usah kan siswa, guru juga. Kalau misalnya ada tanda-tanda gejala yang COVID gitu, ya tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah, misalnya larangannya. Lalu apa lagi? Larangan membuat kegiatan ekstrakurikuler di luar jam kelas. Atau seperti guru olahraganya membuat kegiatan di lapangan, itu tidak diperbolehkan. Lalu larangan membuka kantin, nah itu juga dilarang. Jadi kita arahkan kepada siswa, kita sampaikan kepada siswa bahwa siswa harus membawa bekal dari rumah masing-masing. Nah, apalagi kesiapan kepala sekolah. Kesiapan kepala sekolah ini seperti apa? Kepala sekolah juga harus menyiapkan apa-apa saja nih untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Nah, sekolah menyiapkan tempat cuci tangan, misalnya termogannya, maskernya, dan segala macam. Nah, kepala sekolah juga menyiapkan UKS, unit kesehatan sekolahnya, seperti klinik, misalnya. Nah, yang paling penting kepala sekolah mengharapkan semua guru harus bekerja sama untuk menjaga protokol kesehatan agar pembelajaran tatap muka kita ini berjalan dengan lancar. Oke, Cin, gitu aja mungkin. Kalau harapan Ibu pastinya sebagai guru, Ibu berharap pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan lancar, ya, bisa berjalan terus. Karena kita tahu selama pandemi ini kan pembelajaran kita kan PJJ nih, pembelajaran jarak jauh, dan itu sangat susah bagi siswa. Apalagi pembelajaran jarak jauh ini kan pasti dibutuhkan koneksi internet yang stabil ya. Nah, belum lagi dibutuhkan pulsa atau segala macam ya. Kita nggak tahu nih kebutuhan perekonomian siswa, kita kan nggak tahu nih kebutuhan ekonominya seperti apa gitu. Jadi Ibu berharap sih ya mungkin pembelajaran jarak jauh kita ini dengan adanya pembelajaran tatap muka ini sangat bagus lah menurut Ibu daripada kita pembelajaran jarak jauh. Karena yang namanya kita menyampaikan materi itu kan seharusnya langsung disampaikan, seperti face to face lah langsung kepada siswa, agar lebih sampai gitu materinya dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Jadi apapun itu semuanya sebenarnya ada hikmahnya ya, walaupun memang dalam pandemi, tapi yakinlah semua itu akan berjalan dengan lancar. Pembelajaran tatap muka kita tetap berjalan asal kita mau mengikuti protokol kesehatan. Jadi cuman itu harapan Ibu, mudah-mudahan ya semoga Indonesia segera pulih lah, pembelajaran tatap muka tetap berjalan dengan lancar. Oke? Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Halo, nama saya Lois Pascal. Saya kelas 83 SMP Negeri 7 Binjai. Apakah kamu merasa kesulitan waktu belajar tatap muka? Sebenarnya saya cukup kesulitan karena ada kendala sinyal jelek atau tidak ada paket. Tetapi karena sekarang sudah tatap muka, saya bisa mengenal sekolah ini dan mengenal kelas-kelas ini. Gimana sih perasaan kamu setelah sekian lama kita belajar online, tiba-tiba masuk tatap muka? Saya senang karena bisa mengenal guru dan juga teman-teman sekelas. Menurut kamu lebih pengen tatap muka atau daring? Saya lebih suka tatap muka sebab saya bisa mengenang kenangan yang baik dan yang buruk di sekolah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Hai, perkenalkan nama saya Naila Putri dari kelas 87 SMP Negeri 7 Binjai. Apakah kamu merasa kesulitan waktu belajar tatap muka? Enggak, soalnya kalau belajar tatap muka pikiran sama otaknya lebih lancar gitu, dilasi sama gurunya. Kan ini kan kita baru-baru aja pelajaran tatap muka. Setelah sekian lama belajar online, perasaan kamu gimana? Senang bisa ketemu sama guru, sama teman-teman, bisa belajar langsung di sekolah. Jadi menurut kamu lebih pengen tatap muka terus atau daring? Tatap muka, karena bapaknya lebih nangkep pas tatap muka gitu, lebih jelasin sama gurunya, jadi lebih cepet nangkepnya gitu. Terima kasih ya. Iya.